Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Apriwibowo dengan NIM belakang 103. Di sini saya akan membuat tugas perencanaan dengan komputer dengan software ETABS. Pertama, tugas ETABS, new model, dan akan bertemu dengan kemudian kita pilih use built-in setting. Ini disetting menggunakan metode SI AISC16. Kemudian kita tinggal OK. Kemudian di sini kita akan membuat bangunan lantai 4. Jadi ini kita tulis 4 dengan tinggi per lantai 3 number. Ini kita gridnya pilih yang grid only. Itu tinggal OK. Kita tunggu. Baik, sudah muncul. Kita modif gridnya dulu. Kita modif G-nya dulu. Nah, karena kita mau membuat bangunan, kita membuat namanya referensi. Ada yang buat belok, kita add ini sesuai dengan tabel. Ini 3, 6, 9, 12. Baik, ini 2,75, ini 5,5. Kemudian ini 6,8, 8,6. Kemudian 8 lagi 9,1. Add lagi 11,7, tambah lagi 12,7. Kita OK. Habis itu kita modif story dari karena kita tinggi per lantai itu 3,8, jadi dia ketik 3,8. Klik sama, kecuali untuk atap lantai 4 kita 3,85. Baik, kita kemudian akan muncul seperti ini. Saya buat sedikit lebih banyak karena ada beberapa yang diperuntukkan sebagai referensi balok saja. Kemudian kita buat beton. Klik di Vent, Material Properties, kita add new material. Kita setting ini konkret, ini
user, tinggal oke. Kita akan membuat beton FC 25. Kita material type konkret, ini dipindah ke Specimesh Dynasty, kemudian ini diganti 2400. Ini menggunakan 4700 dikali SGLT, karena kita menggunakan FC 25 kita kalikan 25, kemudian enter. Modify show material, kita ubah menjadi 25. Itu oke. Kita akan membuat baja add new rebar B. Di sini kita ketik BJTS 420. Kita ubah spesi, ini kita ubah 7800, ini 200.000. Oke, kita add copy, ini kita ganti BJTS 280. Kemudian ini kita ganti, ini mass per unit volume sama ya, sama modulus of elasticity juga sama. Kita tinggal oke. Kemudian kita akan membuat balok. Kita ke event, section properties, frame section. Kita klik add new property. Kita akan menggunakan balok yang persegi. Kita tunggu. Kita akan membuat 4 jenis balok. Yang pertama, kita akan membuat balok B1. Materialnya FC 25. Kemudian ini ukuran baloknya. Kita akan membuat balok dengan ukuran 450 kali 300. Kemudian kita motif. Untuk balok kita edit 0,35 dan untuk kolom kita edit 0,7. Karena kita akan membuat balok, kita ketik 0,35. Ini sama 0,35. Kemudian ini 0,01. Jika sudah, klik OK, modify. Kita akan membuat balok, jadi kita klik bin. Ini pilih yang BJTS 40, kemudian di bawah BJTS 280. Untuk selimut beton kita pakai 50. Kalau sudah oke. Kemudian untuk membuat balok B2 kita add copy. Nah, ini sudah sama semua seperti tadi, kita hanya mengganti ukurannya saja. Untuk balok B2 ukurannya 500 kali
300. Kemudian oke. Maaf, ini belum diganti namanya. Maaf, ini belum diganti namanya. Kita ganti menjadi balok B2. Oke. Kemudian sama, kita add copy lagi. Kita ubah lagi ukurannya menjadi 400 kali 200. Kita ubah balok B3. Oke, sama, kita add copy balok B4, ukurannya 400 kali 300. Oke. Kemudian kita akan membuat kolom. Kita akan membuat kolom add new property. Kolomnya kita akan membuat kolom persegi. Oke, kita akan membuat kolom dengan dua tipe. Yang pertama, kolom K1. Untuk materialnya kita pakai RC25. Untuk ukurannya, kolom 1 berukuran 400 kali 400. Kita akan motif propertinya seperti yang tadi saya bilang. Untuk kolom kita ubah menjadi 0,7. Nah, ini sama 0,01. Oke, kita motif reinforcement-nya. Kita akan membuat kolom, jadi kita klik kolom, ini diganti BCTS 420 dan di bawah BCTS 280. Untuk long bar size nya kita ganti 16, yang di bawah juga 16. Number of long nya kita bikin 6, ini juga 6. Konfirman kita pakai 12. Kalau sudah, klik OK. Klik OK. Untuk membuat kolom 2, kita add copy saja. Kita ganti K2. Untuk ukurannya 350 kali 350. Kita set OK. Nah, untuk tidak membingungkan, maka kita perlu hapus yang tidak perlu. Kita hapus yang tidak perlu seperti ini. Kita delete. Semuanya kita delete kecuali yang tadi saya bikin. Oke, kita klik OK. Kemudian kita akan membuat slab. Kita ke Define, Section Properties, Slab Section, Add New Property. Kita akan membuat S125.
asem salah nih. Hah? Belum. Ono mau langsung gampang wis tinggal diedit. Mantap ya itu. Hah? Mantap kan kelas saya lagi kok. Sudah kelas mulai kok. Iya tapi ben roblok habis kok. Tak tahu dong. Ngomong. Ya? Bosan dong. Ayo cukup bosan banget. Aku panti ya. Aku panti novel. Dia bisa ajar malah kok. Oh, tahu sih hanya. Pintu-pintu nang sendiriku ya muncul. Kemudian kita akan membuat kolom. Kita klik quick draw kolom, kita ubah menjadi kolom 1 seperti yang di pena. Kita klik di sini, kemudian kita akan membuat kolom. Klik quick draw kolom, kita ubah menjadi kolom K1. Seperti biasa, untuk mempercepat kita ubah menjadi all story. Kita klik sesuai yang di pena. Jika sudah, kita pergi ke lantai yang paling atas, yaitu story 4. Kita ubah dulu menjadi one story. Balok-balok ini semuanya kita ubah menjadi kolom K3. Kita ubah menjadi kolom, kita ubah menjadi K3 sini. Jika sudah semuanya, kita pergi ke lantai 1, lantai 2 atau story 1. Kita membuat slab. Klik draw floor, slab kita ganti yang S125. Kemudian kita tarik seperti ini per kolom. Kemudian kita akan membuat slab. Klik draw rectangular floor. Ini ganti S125. Seperti biasa, untuk mempercepat kita ganti all story. Kita seret per kotak.
Ini apa ini? Ini kan ini kita kosongkan yang bagian sini karena akan dibuat tangga. Jika sudah, seperti biasa, ini diganti menjadi one story terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke story 4. Untuk story 4 kita ubah yang sebelah sini. Ini kita hapus karena tidak sesuai. Kita buat lagi. Karena lantai 4 tidak ada tangga, kita tutup saja. Jika sudah, kita ke lantai dasar atau base. Nah, untuk slab atau plat yang di base ini dihapus saja. Jika sudah, kita akan membuat respons spektrum, yaitu di define function respons spektrum. Kita akan membuat ini yang 16, kemudian oke. Kemudian kita akan membuat respons spektrum. Kita ke define function respons spektrum. Ini ganti yang ASCE 716. Kemudian add new function. Ini kita ganti Semarang. Seperti data RSA yang di Semarang, kita bisa cari di web. Kita ketik 0,911. Kemudian untuk SI nya 0,391. Long periodenya kita buat 6. Untuk jenis tanah lunak, maka kelasnya E. Untuk set koefisien kita menggunakan rumus interpolasi linear yang sudah saya hitung dengan hasil 2,436. Jika sudah, kita oke. Kemudian kita ke define. Kemudian kita ke define load pattern. Kita akan membuat beban gempa. Yang pertama ini untuk beban super dead, typenya super dead. Kita add new
kemudian EX ini seismic, kita pakai ASCE 16 add new. Ini kita ganti Y sama seismic ASC. Jika sudah, kita ke load cache. Nah, kita add new atau bisa kita add copy. Kita ketik UX, ini kita ganti ke response spectrum, kemudian kita add. Untuk UX kita pakai U1 dan di sini kita pakai Semarang, kemudian ini kita bagi 8. Kita klik OK, kita add copy lagi. Ini kita ganti UY. Untuk UY kita ganti U2. Fungsinya sama, Semarang, scale factor juga sama. Kita tinggal OK. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita akan membuat load combination, yaitu klik define load combination add combo. Kita ketik combo 1. Untuk combo 1 that kita ketik 0,4. Oke, kemudian kita bikin lagi combo 2. Kita add lagi. Untuk that kita pakai 1,2, leftnya 1,6. Kita akan membuat sampai 8 combo.
Jika sudah, kita akan membuat beban envelope. Add new, kita akan membuat beban envelope. Kita ganti ke envelope dan kita add sampai 8 kombinasi 1, 2 dan seterusnya. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita akan membuat set uniform load untuk isi beban hidup dan mati. Kita klik assign, pilih cell load uniform load set. Kita buat add new load set. Kita akan membuat 4 jenis, yaitu plat lantai, plat atap, tangga, dan bordas. Untuk pertama kita akan membuat plat lantai. Kita add, sesuai dengan perhitungan plat lantai ini kita ketik 1,97. Untuk live nya 4,79. Oke, kita buat lagi plat atap. Untuk SDL-nya 0,736. Untuk live-nya 0,96. Kemudian bordas SDL-nya 1, live-nya 4,79. Kemudian tangga SDL-nya 3, live-nya sama 4,79. Kemudian klik OK. Kemudian kita membuat tangga. Untuk membuat tangga ini bisa menggunakan cara sendiri-sendiri ya. Dengan cara saya menggunakan referensi dari balok, yaitu klik ini, kemudian edit, replicate. Untuk ke kiri dengan ukuran 3 meter, maka DX kita tulis 3 meter. Kita happy. Kemudian untuk mengopi lagi, kita klik 2 balok. Kita akan mengopi ke belakang, jadi yang diisi DY, kita isi 1 meter ke belakang.
Jika sudah, klik OK. Kemudian kita membuat bordas dengan slab. Kita ambil tengah. Jika belum ketemu tengah, maka klik kanan, snap option, land and midpoint di checklist, kemudian OK. Kemudian kita buat slab. Slabnya 125, kita ambil mid. Nah, ini sudah jadi bordas. Kemudian kita bikin anak tangganya. Seperti biasa, untuk referensi kita buat saja balok seperti ini. Kemudian slab. Nah, jika sudah, balok yang ini kita hapus. Kemudian kita membuat tangga yang selanjutnya, yaitu tangga ke atas. Kita ambil tengah, kemudian OK. Nah, sudah. Untuk mempercepat, maka kita akan copy saja, yaitu klik tangga dan bordas, kemudian edit, replicate, story. Karena ini story 1, kita akan buat tangga ke story 2, klik replicate. Untuk membuat ke story 3, lakukan hal yang sama, yaitu klik tangganya, kemudian story 3 happy. Jika sudah, OK. Mari kita lihat. OK, jika sudah. Kemudian kita akan memasuki atau menginput beban lantai, atap, tangga, dan bordas, yaitu ke assign, let salt, silhouette, uniform, set. Untuk atap, kita akan pergi ke atap, yaitu story 4. Kita klik semuanya, kemudian klik plat lantai, plat atap, apply. Kemudian ke lantai 3, lakukan hal yang sama. Plat lantai, apply. Untuk lantai 1, 2, dan 3, untuk lantai 2 dan 3 sama. Plat lantai, apply. Kalau sudah, kita pergi ke tangga. Klik tangganya saja, semuanya, yang berarti berjumlah 6 ya.
itu kita klik tangga, apply. Kemudian kita pergi ke bordas, klik bordas, apply. Jika sudah, klik OK. Jangan lupa untuk menghapus referensi balok yang tadi kita buat, ini, dan ini. Nah, jika sudah, kita akan membuat diagram diafragma, yaitu kita ke assign, ke sel, terus diafragma. Kita lakukan dari story 1 sampai story 4. Untuk mempercepat, kita select koordinat yang join X dan Y, kemudian klik di join. Setelah itu kita klik D1, tinggal apply. Lakukan hal yang sama di story 2, 3, dan 4. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita cek di set display, kita ganti section properties, extrude-nya kita nyalakan. Kita ke ini section, kita centang. Kalau sudah, kita tinggal klik apply dan OK. Nah, kira-kira begini. Lakukan hal yang sama di plan view 2 dimensi juga. Section, kita extrude. Segment, kita section. Sudah, kita apply. Oke. Kemudian kita ke define mask source, kita modify, kemudian kita ganti yang specific load pattern, dan elemen self mask outdoor itu dihapus. Kemudian di sini kita edit date-nya 1, left-nya 0,25. Jika sudah, klik OK. Maaf, belum ditambahkan. Add. Nah, jika sudah, klik OK. Oke. Kemudian kita cek model. Cek modelnya. Sebelum cek model, kita mengganti tumpuannya terlebih dahulu. Kita ke lantai base. Nah, ke assign,
join restant. Kita select semuanya, itu kita ganti yang jepit, apply, oke. Nah, sudah terganti semua. Setelah itu kita cek model di analis, cek model, kita select all semuanya, oke. Kita menunggu sejenak. Oke, model has been grade checked. Tidak ada peringatan ya. Jadi kita sudah sesuai, hasil kita sudah benar. Kemudian kita run analis. Run analis, kita bisa pencet ini, atau kita juga bisa pencet F5. Nah, sedang menunggu. Sepertinya agak lama ya. Baik, kira-kira seperti inilah tampilannya. Kemudian kita ke display, force stress diagram, kita ke frame, kita ke combo, ke beban and float, min and max, kita centang fill diagram, lalu apply. Nah, seperti inilah gambar shear dan aksial. Kemudian kita ke define lagi, display force diagram, cell force. Kita ke combo F22. Nah, ini kita centang semuanya. Jika sudah, apply. Yaps. Maaf, ini belum ini. Kita matikan terlebih dahulu. Kita ke cache, apply.
seperti inilah kira-kira. Kemudian kita ke display, show table, kita ke struktur output, kita ke model information, itu ke table ke partisipasi mass ratios. Ini yang lain kita uncheck terlebih dahulu ya. Jika sudah, klik OK, maka akan keluar seperti gambar berikut. Kita di sini hanya perlu untuk mengecek sum UX dan sum UY. Minimal ini adalah 0,9. Di sini kita 1, jadi aman. Kemudian kita cek yang kedua, display, show table, struktur output, base ration, klik O ini, select, kita klik OK. Kita follow semua ini juga oke, ini oke. Kalau sudah tinggal oke. Nah, akan keluar seperti ini. Kita akan mengecek gaya statik X, gaya geser dinamik X, gaya geser dinamik Y, dan gaya geser statik Y. Kemudian di cek ketiga, kita ke display, show table, maaf, sebelum ke cek ketiga kita harus select join terlebih dahulu, atau kemudian display, show table, kita ke analis, join output, di placement kita select yang UX saja, klik OK, terus OK. Nah, akan keluar seperti gambar berikut. Baik, jika sudah dicek dan sudah benar dengan perhitungan,
maka sudah selesai tugasnya. Terima kasih. Segitu saja tugas membuat perencanaan dengan komputer dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.